Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadirin karamin, ma'asyiral ulama al-fudala, ma'asyiral asatidzah al-kurama, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pagi hari ini saya dapat bersilaturahim untuk yang kesekian kalinya di tempat ini bersama dengan bapak-bapak dan ibu-ibu. Mudah-mudahan silaturahim kita ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah yang pahalanya berlipat ganda. Dan juga mudah-mudahan silaturahim ini bukan hanya sekedar silaturahim di dunia, tapi dapat mengantarkan kita untuk dapat bersilaturahim kelak di akhirat bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Bapak-bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah, satu tema yang diberikan kepada saya, ini temanya termasuk cukup berat. Temanya ajaran Mbah Hasyim Asy'ari yang dilupakan. Karena membahas ajaran seorang tokoh yang dulu menjadi pejuang, termasuk dari pejuang Ahlussunnah wal Jamaah dalam menolak Belanda atau agresi Belanda atau penjajah Belanda, yaitu Kiai Hasyim Asy'ari dengan beberapa tokoh yang lain. Tapi ini yang dibahas bukan pergerakan beliau di dalam memerdekakan Indonesia, tapi lebih kepada pembahasan ilmiah. Karena bahasanya ajaran, ya, ajaran Mbah Hasyim Asy'ari yang dilupakan. Itu berarti kita harus tahu siapa hakikatnya Kiai Hasyim Asy'ari dalam dunia keilmuan. Kiai Hasyim Asy'ari itu pernah belajar di Makkah Al-Mukarramah. Kebetulan saya juga belajar di Makkah dan Madinah. Di Makkah atau di Madinah 3 tahun, kemudian ke Makkah, dan di Makkah 5 tahun. Saya mengalami 2 fase di sana. Pertama masuk tahun 1983, saya masuk ke kota Madinah selama 3 tahun, kemudian pindah ke kota Mekah sampai 1991, sekitar 5 tahun, ya. Jadi 3 tahun tambah 5 tahun, 8 tahun, ya, kurang lebih begitu di kota Mekah. Ternyata Kiai Hasyim Asy'ari juga belajar di Mekah. Saya sering membaca beberapa silsilah sanad keilmuan Kiai Hasyim Asy'ari yang sambung ke Makkah. Itu ada beberapa nama yang kalau saya runtut ini dengan
sanad silsilah atau silsilah sanad dari guru saya Abu Yasin Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani Mekah, itu ternyata sambung. Saya katakan sambung itu begini ya, saya contohkan ini, saya contohkan. Kadang-kadang kita dengan ayah kita kadang-kadang mempunyai silsilah sanad keilmuan yang sama, atau bahkan kita dengan kakek kita, ya kadang-kadang. Misalnya kita ini di Kediri nih kan, di Kediri. Misalnya kita sekolah kita ini di di sekolah formal, ya SD, SMP, SMA formal, ya, bahkan mungkin negeri. Tapi di sisi lain kalau malam hari, misalnya ya, kalau malam hari kita belajar di entah itu musola atau madrasah diniyah, ya kan sering begitu kan. Nah, memang di sekolah formalnya, sebut saja dulu kakek kita sekolah itu di SMP 1 misalnya, ayah kita di SMP 2, kita di SMP 3, tidak ketemu, ya alma mater atau alumni-nya tidak ketemu. Tapi begitu bicara madrasah, karena di kampung itu madrasahnya cuma satu, ya kan? Dan itu ada sejak zaman kakek kita. Amen. Tentu pendiri madrasah atau pengasuhnya ini, ya kan, mempunyai sanad silsilah, mempunyai guru, kiainya gitu kan. Walaupun kita sudah jatuh kepada belajar kepada sang cucu dari pengasuh madrasah, ya, karena levelnya level kita, eranya era kita. Tapi ayah kita belajar kepada putra dari pendiri madrasah atau majelis taklim atau bukan, atau bahkan pesantren, ya kan? Nah, kalau diurut, walaupun kita zaman kita ini, tapi mempunyai guru ternyata misalnya kiai pengasuh pendiri madrasah atau pesantren atau majelis itu misalnya namanya sebut saja Kiai Abdullah misalnya, ya. Sedangkan Kiai Abdullah itu punya guru, sebut saja namanya Kiai Mohid misalnya, ya. Nah, Kiai Mohid ini kan punya murid namanya Kiai Abdullah. Kiai Abdullah punya anak misalnya, yang anaknya ini belajar juga di sekolahnya Kiai Abdullah, sebut saja Kiai Ahmad, ya. Sedangkan Kiai Ahmad ini punya anak lagi, berarti cucunya Kiai Abdullah, sebut saja namanya Kiai Usman misalnya. Lah kita ini sekawan, satu kawan, satu tempat permainan, satu belajaran, ya, dengan Kiai Usman, kan gitu. Maka kita katakan sesungguhnya salah satu dari guru-gurunya sanad silsilah Kiai Usman dengan kita ini sama. Kalau ditarik ke atas tadi ketemu siapa? Kiai Mohid yang paling tinggi, ya dah. Kalau Kiai Mohid dulu mengatakan babi itu haram, maka kemungkinan besar kalau punya murid yang benar, bukan yang nyeleneh, bukan yang sesat, namanya Kiai Abdullah, ya dah, dia akan mengatakan bahwa menurut guruku babi itu haram. Jelas ya? Kiai Abdullah punya murid yang anaknya sendiri, namanya Kiai Ahmad. Kalau Kiai Ahmad ini orangnya benar, nggak nyeleneh, ya dah, nggak sesat, maka sesuai dengan ajaran ayahnya yang sekaligus gurunya akan mengatakan babi itu apa? Haram. Ya, kita punya kawan, yang kawan itu adalah kiai juga, yaitu putranya Kiai Ahmad, namanya Kiai Usman. Kalau Kiai Usman ini orangnya bener, akidahnya selamat, lurus-lurus saja, nggak ngane-ngane, nggak nyeleneh-nyeleneh, ya, nggak apa lagi, nggak sesat, maka pasti akan mengatakan sesuai dengan ajaran gurunya, ya dah, mengatakan apa? Bahwa babi itu hukumnya haram. Tapi yang jadi masalah kadang-kadang
Sebut saja Kiai Utsman ini punya anak. Siapa ya namanya? Sujono gitu aja ya, atau Waluyo gitu. Misalnya, mohon maaf kalau ada apa namanya kesamaan arti ya, kesamaan nama, mohon maaf. Misalnya namanya Waluyo gitu aja. Ternyata sesat ini. Ya, ngane-ngane. Tahu ngane-ngane? Nyeleneh-nyeleneh yang gak lumrah. Dia mengatakan begini, dulu misalnya nih, dengan alasan logika, waktu saya belajar kepada bapak saya, yaitu Kiai sama Utsman tadi ya, saya tanya, Pak, kenapa babi itu kok haram? Walaupun sudah didalili oleh Kiai Utsman sang ayah, tapi Kiai Utsman juga ditanya, enggak, penyebabnya itu apa, Pak? Maka dikasih tahu, ini menurut ilmu kajian atau analisa, ulama-ulama lama juga mengatakan begini, iya, babi itu diharamkan karena bahaya. Ya enggak? Kenapa bahaya? Karena di dalam perut babi itu ada cacing pita. Itu kan pemahaman kita ya. Lah bapak-bapak dan ibu-ibu yang jadi masalah zaman sekarang, mungkin zamannya Kiai Utsman tidak ada alat modern, tapi zaman sekarang ini ada alat canggih. Yang mana apabila ada daging babi dimasukkan dengan oven, bukan cuma 100 derajat panasnya, tapi 1000 derajat misalnya ya, atau 500 derajat, kemudian diadakan penelitian oleh dokter, ternyata cacing pitanya pada mati semuanya. Ya, nah si Waluyo tadi itu atau si Sujono tadi itu, dia punya pendapat sendiri berbeda dengan ayahnya, kakeknya, buyutnya, bahkan guru dari buyutnya. Dia mengatakan begini ya, sehubungan sekarang telah ditemukan suatu alat untuk membunuh cacing pita yang ada di daging babi dan sudah aman, maka mulai hari ini daging babi hukumnya halal. Ini kan aneh-aneh, nyeleneh. Padahal sebenarnya diharamkan daging babi bukan karena ada cacing pitanya, tapi Allah yang haramkannya ila yaumil kiamah, sampai hari kiamat. Mau daging babinya ada cacing pita atau tidak ada cacing pita, kalau sudah diharamkan di dalam Al-Quran maupun hadis, ya sudah haram untuk selama-lamanya. Jelas ya? Nah ini tadi yang ingin saya sampaikan, silsilah sanad, silsilah keguruan, keilmuannya. Itu di sana ada nama Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Itu adalah ulama yang sangat luar biasa pada zamannya di Mekah. Beliau ini muridnya juga banyak dari kalangan ulama-ulama. Ya, nah sanadnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari sambung kepada Al-Imam Asy-Syaikh Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Sedangkan guru saya Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki juga beberapa sanadnya keilmuan ini sambung kepada Asy-Syaikh Al-Imam Asy-Syaikh Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Ya, kalau demikian seperti tadi kita mengatakan kepada silsilah ini, berarti kita ini silsilah kita ini termasuk adik kelasnya siapa saja tadi? Adik kelasnya Kiai sama Abdullah, ya dah. Kita juga adik kelasnya Kiai Ahmad dulu. Kemudian kita juga adik kelasnya atau kawannya Kiai Utsman, namanya adik kelas. Kenapa? Karena silsilah kita di dalam pendidikan ini ada kesamaan. Bahasa sekarang kerennya itu satu alma mater. Bahasa kerennya apa? Satu alma mater. Umumnya kalau satu alma mater asalkan lurus saja, ya sama dengan atas-atas. Seperti juga misalnya saya katakan sekolah kebetulan ini sebut saja STM pembangunan, zaman dulu gitu ya, STM pembangunan. Maka setiap lulusan dari STM pembangunan minimal itu ngerti apa itu cangkul, betul? Apa itu cetok, ya kan begitu. Kenapa? Karena juga namanya STM pembangunan, maka seragam semuanya.
adik-adik kelasnya bertahun-tahun itu seragam, kecuali kalau sekolahnya dirubah. Tapi kalau sekolahnya tetap, maka alma maternya sama, biasanya produk dari murid-muridnya juga pemikirannya serupa, kan begitu ya. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, itu saya hanya ingin mengatakan, saya kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini bisa dikatakan satu alma mater. Karena itu saya senang sekali membaca kitabnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau mempunyai kumpulan kitab. Jadi beliau ini pengarang kitab banyak. Ada namanya kitab Irsyadus Sari, tebal sekali kitabnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, tebal. Saya dulu dapat beli titip kepada kawan, kebetulan sahabatnya Kiai Haji Hasyim Muzadi waktu itu memegang PBNU. Saya titip kepada kawan yang sedang ke PBNU, kemudian dikirim sama kawan ini, beli saya kitabnya saja. Ini kumpulan beberapa kitab-kitab. Di antara dari kitab-kitab Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam kumpulan itu ada kitab namanya Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah. Ini sudah diterjemahkan, ya. Ini diterjemahkan dengan pengantar Insinyur Kiai Haji Sholahuddin Wahid atau Gus Solah, ya. Sudah ada diterjemahkan. Alhamdulillah. Saya juga yang asli buku ini dulu ditulis tangan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Namanya kitab Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah. Kemudian ditulis ulang. Belum lama, ya kurang lebih tahun antara ya 94, 95 barangkali begitu, ditulis ulang oleh salah satu cucu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau bernama Gus Isom Hazik almarhum. Mungkin ada yang dengar namanya ya. Di Jombang kan dan jauh dari Kediri, ya kan? Itu ada namanya Gus Isom Hazik. Ya, salah satu cucu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kan begini namanya cucu itu kan dari berbagai arah kan. Biasanya satu keluarga kan ada anak laki, ada anak perempuan, ada kan gitu kan ya. Mungkin anak lakinya 2, 3, anak perempuannya 2, 3. Nah ini salah satu dari cucu Kiai Haji Hasyim Asy'ari, namanya ya Gus Isom Hazik. Waktu wafatnya masih muda sekali. Waktu itu saya kebetulan pergi ke Tebuireng, zamannya Kiai Yusuf Hashim. Nah dengar nama ya. Nah mungkin kalau orang Jombang, mungkin juga orang Kediri itu sering panggilannya Pak Ut gitu, ya Pak Ut atau Kiai Yusuf Hashim. Saya kebetulan bertamu kepada beliau, ada kepentingan, kemudian jumpa dengan Gus Isom Hazik yang usianya tidak jauh dengan saya usianya. Kemudian saya diberi buku ini. Kata beliau, almarhum ini ya, waktu itu belum almarhum. Setelah menulis mungkin 5 tahun udah beliau wafat. Saya dikasih dari tangan beliau langsung. Ini kitabnya kakek saya yang saya tulis ulang. Namanya Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah. Katanya. Ini belum dicetak banyak, kata beliau. Kata apa penulis ulangnya. Lah sampai termasuk yang dapat dari saya langsung penulisnya atau penulis ulangnya. Alhamdulillah. Lah sejak itu saya baca, ternyata Masya Allah karangan Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini Masya Allah. Apa yang beliau tulis ini hampir selaras dengan apa yang saya pelajari tatkala saya berada di Mekah. Ya, kitab-kitab salaf, kitab-kitab ulama-ulama terdahulu. Ya, kalau di Mekah itu begitu. Misalnya sebut saja kitab karangan Imam Nawawi misalnya. Ya dah. Apa itu kitab Riyadhus Shalihin, kitab Al-Azkar misalnya ya, dan lain sebagainya. Atau dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Apa itu dalam kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim namanya kitabnya ya. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Abi Dawud, Sunan An-Nasa'i. Nah ini namanya sejumlah kitab-kitab hadis yang beredar di kalangan umat Islam. Ya. Nah, cuman kalau di masjid seperti ini kan susah kalau belajar kitab yang tebal-tebal gitu ya. Maka biasanya praktis dengan ceramah-ceramah, tapi sudah sangat bagus. Tapi sehubungan tema yang diberikan pada saya ini melestarikan ajaran Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang sudah hampir punah. Maka saya memperkenalkan dulu siapa sih Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ternyata beliau ini pengarang kitab.
yang handal berbahasa Arab. Kita ini berbahasa Arab karena beliau lulusan Mekah, ya. Zamannya berbeda dengan saya. Zaman beliau ini luar biasa. Beliau dari Arab pulang, kemudian menyebarkan ajaran yang beliau dapati, dan saat itu orang-orang di Indonesia kebanyakan ini juga ngerti huruf Arab Pego. Tahu ya huruf Arab Pego? Ya, kalau orang zaman dulu kan begitu ya. Huruf Arab Pego itu misalnya aku gitu ya, aku ditulis hamzah, kemudian kaf sama wawu kan gitu kan ya. Bacanya apa? Aku namanya apa? Arab Pego atau Pegon ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kemarin saya baca sejarah, subhanallah. Itu saya baca begini, ada satu berita di koran, kurang lebih koran ini terbitan 15 tahun yang lampau. Itu tertulis jumlah warga Indonesia yang buta huruf, ya, itu sekian puluh ribu buta huruf. Ternyata di bawahnya itu saya baca terus, ternyata begini tulisannya: buta huruf membaca huruf-huruf apa? Melayu ini, huruf-huruf apa namanya? Latin. Tapi hakikatnya umat Islam Indonesia tidak buta huruf dahulu kala dengan huruf Pegon. Ya. Jadi umat Islam Indonesia ini sangat mengerti huruf Arab. Sebagian dari umat Islam Indonesia zaman dahulu kala malah mengerti bahasa Arab. Bahkan luar biasa tentang bahasa Arab ini. Saya dulu sebelum berangkat ke Mekah, saya berangkat ke Mekah tahun 83. Itu mempunyai keyakinan karena ajaran keluarga. Jangan membawa tulisan huruf Arab ke kamar mandi. Masih ingat Pak? Masih ingat? Kalau kita bisa berbahasa Arab, misalnya bahasa Arab biasa, ini kitab bahasanya Alkitabu, ya. Ini kitab, hadza kitab, kan gitu, hadza kitab, kan bahasa Arab ya. Itu kalau saya dulu sebut saja masih remaja, usia tahun 80-an. Kalau masuk kamar mandi, walaupun di kamar mandi itu ada tempat wudhunya, ya kan? Maka saya akan merasa ketakutan dan merasa dosa besar kalau berkata hadza kitab, karena itu berbahasa. Betul ya? Itulah umat Islam Indonesia, betul? Zaman dahulu kala. Jadi meletakkan huruf Arab, kenapa? Walaupun hadza kitab itu tulisan biasa, bukan kita niati Al-Quran, bukan. Atau hadza qalamun, ini adalah pena, ya. Atau makan misalnya. Dulu di TV pernah ada Ana uhibbu Supermi, pernah dulu. Ingat ya? Ya, Ana uhibbu Supermi zaman dulu kala ya. Iklan itu. Ada Ana, ada uhibbu Supermi-nya, ya Supermi itu kan. Tapi itu masuk di iklan TV. Tahu Bu, TV-nya apa Bu? Hitam putih. Iya enggak? Masih ingat ya? Insyaallah orang tua. Kalaupun kita mengatakan zaman itu Ana uhibbu Supermi di kamar mandi, ada ayah kita atau ada kakek kita atau ibu kita, nenek kita, kira-kira dimarahin nggak kira-kira? Kenapa dimarahin? Karena ada bahasa Arabnya. Itulah orang Indonesia zaman dahulu kala luar biasa menghormati huruf Arab. Karena apa? Huruf Arab ini huruf Al-Quran. Ya, walaupun tulisannya bukan digunakan Al-Quran. Ana uhibbu Supermi dulu. Ingat kan? Masih ingat ya? Nah, kurang lebih Mbah Hasyim Asy'ari melihat bahwa umat Islam di zaman itu mengerti bahasa Arab. Apalagi kalau menulis kitab dengan bahasa Arab, toh banyak kiai-kiai, ustadz-ustadz yang bisa bahasa Arab kemudian mengajarkan
bukunya, ya dah, karangan Kiai Hasyim Asy'ari di musola-musola, betul ya? Di masjid-masjid, di pesantren-pesantren, di madrasah, sehingga masyarakat awam tetap terpelihara, mereka mengerti huruf Arab. Karena itu Kiai Hasyim Asy'ari menulis semua kitabnya, ya, yang mana saya gambarkan bukunya itu segini lah. Kalau tebalnya itu kumpulan kan dari namanya kitab Irsyadus Sari, semuanya bahasa Arab. Semuanya bahasa Arab. Ya. Luar biasa itu Kiai Hasyim Asy'ari. Nah, jatuh di masa sekarang ini, Pak. Zaman sekarang ini susah, Pak. Ngajarkan bahasa Arab itu susah. Kalau zaman dulu respon kepada huruf Arab dan bahasa Arab ini luar biasa. Zaman sekarang ini kalau bukan hidup di Arab, mengarang dengan bahasa Arab nggak dibaca orang. Coba di media sosial itu kan hidup zaman sekarang kan, WhatsApp, apalagi Facebook, apalagi YouTube, internet, ya deh. Justru kalau orang bicara bahasa Arab itu tambah dibully, Pak. Ke Arab-Araban. Pernah dengar gitu? Wah, pura-pura Arab, kita kan orang Indonesia. Ya dah. Dan lain sebagainya. Uniknya Mbah Hasyim Asy'ari ini kan mendirikan sebuah organisasi namanya Nahdlatul Ulama. Mestinya semua warga Ahlus Sunnah wal Jamaah yang tergabung dalam Nahdlatul Ulama mestinya harus mempelajari kitab-kitabnya Mbah Hasyim Asy'ari, khususnya yang beliau tulis murni belum terjemahan. Betul? Murni berbahasa Arab. Loh, kalau ada orang sekarang ngaku NU tapi anti Arab, ada kan? Anti Arab, benci dengan Arab, berarti kan benci dengan karya tulis Kiai Hasyim Asy'ari yang berbahasa Arab. Betul? Wah, kan kalau ini mungkin ada yang masih muda-muda ini ya, yang aktif di dunia media sosial, Facebook, apalagi Facebook, Instagram, apalagi Twitter, ya, dan lain sebagainya. Insya Allah ibu-ibu walaupun sudah sepuh pun masih suka, ya dah. Nah, itu kan handphone ini kan pembunuh kan ini, pembunuh TV, ya dah, pembunuh macam-macam, orang pun banyak dibunuh sama handphone ini ya. Akhirnya handphone ini adalah satu alat media yang bisa kita baca kapan saja, ya dah. Bahkan di saku-saku kita, betul. Saya yakin di tasnya ibu ini juga ada handphone, betul. Walaupun tua-tua gini masih ada handphone ya. Saya yakin dari sekian banyak kiriman-kiriman di grup-grup HP WhatsApp itu, WhatsApp, grup WhatsApp HP bapak-bapak ibu-ibu itu, pernah sekali dua kali membaca orang-orang yang tidak suka dengan apa? Dengan Arab gitu saja. Betul ya? Tidak suka mulai dari bangsa Arab sampai tulisan Arab. Pernah ya? Bahkan naudzubillah mereka sekarang menuduh setiap orang yang masih bicara Arab maka dikatakan ini kadal gurun. Ya, kadal. Sekarang kalau mereka ini orang-orang NU yang mengatakan demikian, ada pemuda-pemuda NU, mau saya tanya, pengarang yang namanya Kiai Hasyim Asy'ari ini bukunya berbahasa Arab, apa juga kalian katakan sebagai kadal gurun? Naudzubillah. Ini pelecehan. Saya sebagai warga NU tidak terima saya. Kalau Kiai Hasyim Asy'ari dituduh sebagai kadal gurun, kenapa? Karena beliau mengarang kitab-kitabnya berbahasa Arab. Ya, kita wajib apa? Melestarikan. Banyak kitab-kitab. Ya karena temanya sekarang tentang Mbah Hasyim Asy'ari, jadi saya fokus ya. Sebenarnya ulama-ulama kita banyak.
Ulama-ulama kita mengarang kitab dengan bahasa Arab itu banyak sekali. Tapi ada tapinya kan ya. Karena bahasan sekarang ini tentang Hasyim Asy'ari, maka saya katakan kita sebenarnya yang mengaku sebagai pengikut Hasyim Asy'ari wajib belajar bahasa Arab. Untuk apa? Untuk memahaminya. Minimal kita wajib mencari ustadz atau ulama atau kiai yang mengerti bahasa Arab untuk membacakan apa sih isinya ajaran Kiai Hasyim Asy'ari. Baik, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, ajaran Kiai Hasyim Asy'ari di dalam kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah yang dilanggar oleh orang-orang sekarang yang mengaku juga sebagai warga NU, tapi tidak semuanya, oknum. Saya katakan oknum. Saya bacakan, ngeri bapak-bapak dan ibu-ibu ya. Kenapa sih? Ya karena sudah banyak yang tidak peduli terhadap ajaran pendiri NU. Ini kan kitab Kiai Hasyim Asy'ari, bukan dari saya, ya dah. Saya bacakan salah satunya. Beliau Kiai Hasyim Asy'ari menukil, ini babnya dulu. Babnya dulu. Faslun fasal fi bayani tentang keterangan tamassuki ahli Jawa, berpegang teguhnya ahli Jawa, orang-orang Indonesia. Saya katakan orang Saudi pada khususnya orang Mekah kalau memberi nama Indonesia itu Jawa. Walaupun orang Madura, orang Banjar, orang Kalimantan, orang Banjar, orang Sunda, orang Betawi itu kalau pergi ke Mekah dipanggil ya Jawa. Hai orang Indonesia. Ya dah. Kalau Malaysia ada. Pokoknya orang Indonesia dari mana saja. Mau dari Irian, dari pokoknya orang Indonesia dipanggil apa? Ya. Jadi bahasa Arabnya Indonesia itu menurut orang Mekah adalah Jawa. Makanya Kiai Hasyim Asy'ari menulisnya ahli Jawa, tamassuki ahli Jawa. Berpegang teguhnya dengan penduduk Jawa, maksudnya Indonesia, bimadzhabi dengan mazhab ahli sunnah wal jamaah. Ya, masih panjang judulnya, saya ringkas saja. Ya. Ini di buku ini yang terjemahan, berbeda dengan buku aslinya yang ditulis ulang oleh siapa tadi, Gus Isom Hadid ya. Di buku ini, karena kalau terjemahan kan beda ya, beda halaman-halamannya. Di ini pada halaman 21 cetakan ini ya. Ya. Ada begini, qala fil anwar, artinya Kiai Hasyim Asy'ari menukil dari kitab Al-Anwar. Wa yaqta'u bitakfiri, dan ada ketentuan atau kepastian bitakfiri dengan kekafiran kulli qailin, setiap orang yang mengatakan qaulan, suatu ucapan yatawassalu bihi ila tadlilil ummah, yang menyebabkan ucapan itu mengatakan semua umat Islam itu sesat kecuali dirinya atau kelompoknya. Ya. Kalau misalnya ada orang mengatakan semua orang itu sesat kecuali dirinya atau kelompoknya, maka orang tersebut bisa kufur. Na'udzubillahi min dzalik. Wa takfiri sahabat, juga kalau ada orang yang mengatakan bahwa sahabat Nabi semuanya itu kufur atau kafir, maka orang ini sudah masuk dalam hukum kafir. Ya, jelas ya? Kelompok Syiah itu biasanya mengatakan semua sahabat Nabi itu kafir. Sayyidina Abu Bakar kafir kata mereka, Sayyidina Umar kafir kata mereka, Sayyidina Utsman kafir, Sayyidina Abu Hurairah kafir. Pokoknya nama-nama sahabat itu di dalam buku-buku Syiah yang dilarang oleh Hasyim Asy'ari sendiri agar warga NU tidak berkomunikasi dengan orang-orang Syiah. Karena apa? Orang Syiah ajarannya mengkafirkan sama para sahabat Nabi. Maka orang Syiah di dalam bab ini termasuk kufur atau kafir, ya. Itu. Kemudian berikutnya ini yang menarik. Wa kulli fa'ilin, dan kufurlah setiap fa'ilin, pelaku fi'lan, suatu amalan atau suatu perbuatan,
la yasduru, yang tidak keluar illa kecuali min kafirin, dari seorang yang memang asli kafir, kasujudi lis-salib, seperti sujud kepada salib. Orang yang sujud kepada salib itu kan orang Nasrani yang menurut bahasa Al-Quran orang Nasrani itu kafir, ya dah, atau non muslim, kan begitu. Menurut bahasa Al-Quran adalah kafir, ya dah, orang Nasrani. Jadi kalau ada orang Muslim tiba-tiba di situ ada apa? Ada salib, kemudian sujud ke salib, walaupun dia ini sholat atau bersyahadat 1000 syahadat diucapkannya, tapi dia sujud ke salib, maka menurut kitab ini hukum orang tersebut adalah kafir. Awinar, atau sujud ke api, yang api ini dulu adalah dijadikan tuhannya orang Majusi. Kalau ada orang sujud ke api, maka hukumnya apa? Kafir, musyrik, kafir. Ini tulisannya siapa? Kiai Hasyim Asy'ari. Atau awil masyi, al-masyu, berjalan ilal kanaisi, ke gereja-gereja, ma'ahliha, bersama-sama dengan pemeluk yang masuk gereja. Ya. Jadi kalau ada orang Muslim masuk gereja bersama penduduk atau penganut gereja, menurut kitab ini juga kufur. Bizaihim, apalagi kalau mengikuti minaz zananir wa ghairiha, dengan pakaian yang menyerupai mereka. Zananir itu sabuk zaman dahulu kala. Atau mungkin bapak-bapak kalau jeli melihat pastor-pastor, pendeta-pendeta yang ada di gereja di saat resmi mereka itu biasanya menggunakan sabuk warnanya merah, ya. Atau juga pakaian mereka, bahwa ini ya, yang lainnya, misalnya peci Sinterklas, peci Natal, peci apa tahun baru, ya, yang ada apa nih, peci gini, ada pucuknya merah, itu ya Sinterklas. Itu pakaian mereka. Atau apa saja, atau berkalung salib. Itu kalau agama Kristen. Kalau agama Hindu misalnya, yang kita lihat Hindu yang ada di Bali itu, pakai apa biasanya? Ada bunga di sini, ya, ada bunga, ada titik-titik kan gitu, ada pakaiannya peci khusus yang identik dengan kehinduan, kan begitu ya. Kalau Buddha mungkin juga ada pakaian yang dililitkan di sini, warnanya biasanya kuning. Itu pokoknya khas dari agama-agama lain. Termasuk juga orang Yahudi. Orang Yahudi juga mempunyai identitas apa ini? Identitas peci khusus. Orang Syiah pun demikian, mempunyai identitas pakaian yang khusus. Nah, itu setiap agama mempunyai identitas sendiri. Kalau ada orang yang masuk ke tempat ibadah orang-orang kafir non-muslim, ya, kemudian menggunakan pakaian-pakaian sesuai yang biasa dipergunakan oleh mereka, maka di dalam kitab ini dihukumi kafir. Sekarang ibu-ibu, saya katakan jilbab. Dalam bahasa lebih mudah, jilbab itu dikatakan sebagai penutup rambut kepala, gitu ya. Kalau jilbab di dalam Al-Quran itu adalah penutup seluruh badan. Tapi jilbab dalam bahasa kita, min ahli Jawa, orang Indonesia. Kalau kita bapak-bapak itu punya anak itu, Pak belikan jilbab, kira-kira dibelikan apa Pak? Yang kerudung ini kan, ya jilbab itu ya, yang dipakai ibu-ibu ini, alhamdulillah ini. Kalau kerudung cenderungnya cuma diginikan saja ya, nah, gini kan. Namanya kerudung. Kelihatan apanya Bu? Rambut. Kalau jilbab seperti yang dipakai ibu-ibu ini sudah luar biasa. Ya, jadi kalau suami-suami ini istrinya bilang Pak minta jilbab, belikan ini. Itu bahasa Indonesia. Paham ya? Baik, saya katakan orang Islam kalau kita bicara jilbab adalah pakaian yang bisa menutup rambut kepala untuk bahasa Indonesia, istilah Indonesia.
Jelas ya? Bentuknya kayak begini ini. Ada orang Nasrani biarawati itu. Ya enggak? Mereka menggunakan ya mungkin bisa juga dikatakan jilbab tapi versi biarawati. Tidak murni menutup semua rambutnya, ada bagian yang terbuka dan ada pecinya khusus. Jelas? Saya katakan, kalau misalnya ada wanita muslimah menggunakan jilbab penutup kepala tapi versinya milik biarawati, itu berarti menyerupai mereka, menyerupai orang Nasrani wanita. Ya, kalau itu dipergunakan, apalagi bersama-sama ke gereja, maka si wanita ini menjadi kafir menurut kitabnya Kiai Hasyim Asy'ari. Kalau dengan bapak-bapak yang pakai peci terkelas, peci Natal, ya itu menurut sama kitabnya Kiai Hasyim Asy'ari. Saya tanya, ini kan Natalan dan Tahun Baru belum 1 bulan, masih ingat dah di medsos ini ada dah orang-orang Islam yang memang datang ke gereja, bahkan bersama-sama dengan mereka pada hari Natalnya. Sebagian mereka juga menggunakan pakaian-pakaian milik mereka, mungkin sarungan tapi pakai peci sinterklas. Ada enggak begitu? Yang wanitanya juga demikian, sudah jilbaban di atasnya tadi. Ini kalau menurut Mbah Hasyim Asy'ari kufur. Itu Mbah Hasyim Asy'ari, bukan saya hanya menerjemahkan. Alhamdulillah saya ngerti bahasa Arab Pak, saya ngajinya di Arab dulu ya. Satu alma mater adik kelasnya Mbah Hasyim Asy'ari. Ya. Begitu luar biasa. Ulama-ulama zaman dahulu ini sangat hati-hati terhadap agama Pak, enggak sembarangan. Kalau sekarang kan enggak, agama ini dijual Pak. Wani piro? Wani piro? Sekarang ini akidah dijual laku loh Pak. Saya tanya ini di Kediri ini kan ketua IKD ini siapa namanya? Ustadz siapa? Ustadz Abdul Rahman. Ini banyak loh jamaahnya ini. Ini kalau masa politik laku Pak. Wani piro? Bupati, calon bupati, calon wali kota, calon gubernur, calon presiden, wani piro? Saya punya jamaah banyak. Wani dijual kalau saya laku Pak. Agama itu dijual sama sekali. Kalau Mbah Hasyim Asy'ari sangat hati-hati, jangan sampai orang-orang yang menjadi warga NU, jangan sampai kamu berjalan saja bisa dihukumi kufur kalau menuju ke gereja, apalagi menyerupai orang-orang mereka. Nyanyi model lantunan gereja kalau di gereja karena baru terjadi. Kalaupun nanti ada ritual agama lain, ya di gereja haknya orang Nasrani bebas, mereka terserah, bukan urusan kita. Kita tidak mengganggu. Yang di pura, yang di vihara, yang di kelenteng, urusan mereka. Cuma kita hanya mengungkap apa sih kata Mbah Hasyim Asy'ari tentang perilaku umat Islam yang nekat. Saya katakan nekat masuk gereja, gak peduli terhadap agamanya, gak peduli. Maka menurut Mbah Hasyim Asy'ari dari kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah bisa menyebabkan kekafiran atau kemurtadan. Jelas? Jilbab, jadi ngejilbab. Itu Mbah Hasyim Asy'ari ini dalam kitabnya itu keras Pak. Kalau saya ini menirukan. Mungkin di antara bapak-bapak dan ibu-ibu mungkin pernah dengar, oh Ustadz Lutfi, oh Kiai Lutfi, oh Gus Lutfi, keras. Saya ini tidak ada apa-apanya sama Mbah Hasyim Asy'ari. Saya keras itu karena apa? Membaca karya Mbah Hasyim Asy'ari ingin menyampaikan apa sih yang dikatakan Mbah Hasyim Asy'ari. Bukan keras saya, menyampaikan. Sedangkan yang menulis hukum-hukum, menukil dari ulama-ulama itu adalah Mbah Hasyim Asy'ari. Ibarat saya ini tukang tulis, kalau sekarang namanya tukang kopas, kopi pas. Cuman ngopasnya dari kalimat
dinukil, yang ditulis oleh Mbah Hasyim Asy'ari. Jadi bukan saya yang keras, ya, tapi kitab-kitab yang semacam ini yang luar biasa. Kalau saya dinego, sudahlah Pak Ustadz, sekarang kan zaman berubah, Mbah Hasyim Asy'ari sudah wafat, ya, sudah lama wafat, kita kan ingin bebas-bebas saja lah. Kalau bilang sama saya katakan begini, loh, enggak apa-apa, jangankan begitu. Misalnya ada 1-2 orang datang pada saya, Pak Ustadz, ada apa ya? Saya daftar masuk neraka, misalnya. Oh misalnya, saya bilang silahkan, enggak apa-apa, daftar aja. Lumayan, nanti di surga kan enggak begitu ramai, karena banyak daftar masuk neraka. Itu kan hak masing-masing, cuman kewajiban kita yang memahami. Kita katakan ini loh karya Mbah Hasyim Asy'ari, pendiri NU. Ya, di Muhammadiyah pun begitu sebenarnya. Apa yang digubah, yang ditulis oleh Ki Ahmad Dahlan juga sama dalam dunia ini. Jilbab ini wajib atau tidak wajib? Wajib. Kita tidak mau peduli. Kalau ada tokoh NU zaman sekarang mengatakan jilbab tidak wajib bagi umat Islam wanita muslimah, itu dia, bukan kita. Ya kan? Terserah, mau orang Kediri, ya, mau orang Jombang, mau orang Jakarta, mau adik saya, mau cucunya Mbah Hasyim Asy'ari, itu bukan urusan kita. Tapi kita mengatakan Mbah Hasyim Asy'ari itu pegang teguh dengan hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab-kitab beliau. Dan yang jelas kitab-kitab salaf dengan hadis-hadis Nabi itu mengatakan wanita wajib menutup rambutnya. Ya, wanita muslimah wajib menutup rambutnya. Yang lain, iya, tapi di sini saya bahas rambutnya. Kenapa? Kenapa kok saya katakan rambutnya? Karena sekarang yang diingkari itu adalah menutup rambut. Sebagian orang, saya baca di internet, naudzubillah min dzalik. Begini katanya, ibu-ibu sekarang kan pakai jilbab seperti ini. Itu sekarang di internet ada satu grup di internet ini atau di Facebook, grup Facebook. Saya screenshot, saya foto itu, saya tulis. Katanya begini. Ada tulisan ini. Seorang ustaz. Dia mengatakan dia dialog dengan wanita, panggilannya itu abah gitu kalau di mana? Kalau di sini ya. Ada seorang wanita bilang, abah, alhamdulillah. Alhamdulillah, ini kalimat alhamdulillah di dalam buku apa tulisannya? Alhamdulillah abah, berkat ajaran abah, saya sekarang sudah bebas, tidak terikat lagi dengan jilbab. Dulu waktu saya masih muda, saya dengan keluarga saya itu dipaksa pakai jilbab. Sudah saya jalani. Jadi saya ini merasa tertekan oleh jilbab. Sekarang setelah mengaji ke Abah, saya sudah merasa merdeka. Karena menurut Abah kan jilbab itu tidak wajib. Karena itu dia pasang fotonya itu bener pakai abaya, tapi sudah tidak pakai jilbab lagi, rambutnya sudah terurai. Katanya alhamdulillah saya sudah hijrah. Dari menutup aurat menjadi buka aurat, sudah hijrah. Ini ada loh ajaran kayak gitu. Yang ajarkan ustaz, panggilannya apa? Ya ustaz sesat lah bu. Ini zaman sekarang. Ya, karena itu perlu sebenarnya membaca karya Mbah Hasyim Asy'ari. Ya, sebenarnya karya Mbah Hasyim Asy'ari itu bukan hanya untuk warga NU, bukan. Saya melihat luar biasa kitab beliau. Untuk semuanya, termasuk juga ya bab-bab jilbab, menutup aurat. Banyak kitab-kitab beliau yang sama dengan kitab salaf.
Karena Mbah Hasyim Asy'ari itu senantiasa menukil hadis-hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya bacakan satu hadis ya. Ini ada hadis riwayat Imam Tirmidzi. Al-mar'atu, ini ibu-ibu ya. Al-mar'atu auratun. Wanita itu sendiri sebenarnya adalah aurat. Wanita ini aurat. Begini, saya katakan batasan aurat. Kalau orang laki-laki itu auratnya mana? Maka dikatakan aurat laki-laki di dalam sholat adalah apa? Di atas harus menutupi badan di atas pusar sampai di bawah lutut. Artinya betis tidak wajib ditutupi, dada sampai ke atas tidak wajib ditutupi. Itu di dalam sholat, ya, di dalam sholat. Kalau untuk kepantasan, kebagusan ya seperti yang kita ini, ya dah. Bapak-bapak ini kan pakai celana, pakai sarung, ya menutupi mulai dari mata kaki ya, atau atasnya betis sedikit sampai badannya kan ditutupi ya. Ini bapak pakai sarung, kan gitu kan. Pecinya pun pakai peci, yang pakai peci. Ini kan apa? Merasa secara kesopanan perlu untuk ditutupi karena menyerupai kaum. Kalau tidak percaya, ini ada ibu-ibu. Kalau sekarang ibu-ibu ya, ada salah seorang bapak-bapak, ya, bapak-bapak yang hadir ini tiba-tiba lepas baju, tapi tetap nutup aurat. Maksudnya kebetulan ada salah seorang bapak di sini pakai celana 3/4, sudah perutnya, pusarnya, udelnya itu ditutupi, tapi tidak pakai baju. Kemudian ikut duduk atau berdiri di sini, langsungnya berdiri di sini. Ibu-ibu ngaji itu risih enggak, Bu? Kenapa? Walaupun bukan aurat wajib, tapi mengatakan aduh malu Pak. Kalau itu misalnya suaminya ibu, kira-kira ibu diem saja tuh, dijewer sama ibu-ibu, disemprot ya. Pak malu Pak. Betul ya? Itu bapak-bapak loh yang menurut Nabi Muhammad dan juga menurut Al-Quran, auratnya laki-laki itu sebatas tadi itu menutupi apa? Pusar dan lutut sampai lutut. Sedangkan ibu-ibu dikatakan oleh Nabi, al-mar'atu auratun. Wanita itu hakikatnya adalah aurat, semuanya itu aurat. Hanya saja ada pendapat suatu saat Nabi Muhammad SAW, ini riwayatnya Siti Aisyah. Siti Aisyah itu siapa? Istrinya Nabi Muhammad SAW. Putrinya siapa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq di samping punya putri namanya Siti Aisyah, juga punya putri namanya Siti Asma. Nah, siapa namanya? Saudaranya Siti Aisyah namanya siapa? Siti Asma. Tatkala Nabi menikah dengan Siti Aisyah, berarti Siti Asma itu sebagai saudara iparnya Nabi Muhammad, betul? Namanya Islam kan berkembang ya mulai zaman Nabi Muhammad ya. Dan semua orang tahu Islam waktu itu. Bahkan hubungan antara ipar pun belum tahu. Kadang-kadang kita saja yang sekarang itu nggak tahu ipar itu termasuk mahram atau bukan mahram, kan begitu ya. Kadang-kadang ada sebagian dari kita atau juga saudara-saudara kita minta tolong, apa itu? Ini kakak iparku mau pergi ke dokter, nggak ada yang ngantarkan, akhirnya digonceng oleh motor oleh adik iparnya. Kakak iparnya perempuan, adik iparnya laki-laki. Kadang-kadang kan terjadi gitu ya, karena dianggap seperti kakak sendiri, betul? Sebenarnya mahram atau bukan mahram ya? Bukan mahram. Jadi kalau kakak ipar perempuan kesentuh dengan adik ipar laki-laki, dosa apa tidak dosa? Dosa. Tapi kan banyak tidak ngerti ya. Nah ini ada kejadian. Saat itu Siti Asma mungkin belum paham tentang aturan semacam demikian, ya dah. Beliau datang ke saudaranya yang bernama Siti Aisyah. Artinya datang ke rumah Nabi. Sudah? Karena umum ya,
Ibu kalau punya kakak sudah menikah, masa ibu tidak boleh pergi ke kakaknya itu? Kan boleh ya. Bahkan nginep kadang-kadang kan, aku pergi nginep ya di rumah adik iparnya, apa adiknya yang kan begitu ya. Oh kan demikian juga kejadiannya Siti Asma pergi ke tempatnya Siti Aisyah saudaranya. Cuman waktu itu memang belum paham betul tentang aturan-aturan keislaman atau aurat tidak aurat gitu ya. Itu Siti Asma menggunakan pakaian, sudah berpakaian cuman tipis. Jadi sehingga lekuk tubuhnya bisa dikatakan begitulah, terawang kelihatan. Sudah? Ya namanya orang. Kan ada kan kain-kain kan macam-macam bentuk kainnya. Maka tatkala beliau Siti Asma itu mau ke Siti Aisyah saudaranya tapi melewati di depan Nabi, namanya rumahnya Nabi ya. Ya umum lah kita begitu. Maka Nabi Muhammad SAW itu melengos, apa melengos? Apa? Membuang muka. Kenapa? Tampak badan bentuk tubuhnya Siti Asma. Maka dipanggillah Siti Asma, dibicarai, dikasih tahu oleh Rasulullah. Ya Asma, wahai Asma, innal mar'ata, apabila seorang wanita itu idza balaghatil mahidha, apabila sampai waktunya umur baligh. Berapa Bu biasanya umur baligh? Umumnya ibu-ibu ini berapa dulu? 12, 13, 12, 13 ya. Paling lambat 15, paling lambat 15. Kata beliau, la yasluh, tidak cocok an yura minha, tidak boleh untuk dilihat dari badannya itu illa kecuali hadza wajah wahada, dan ini telapak tangan ya. Saya ulangi lagi hadis Nabi ini, riwayatnya Imam Al-Baihaqi dan Imam Abu Dawud. Kata Nabi, hei Asma, kalau wanita sudah pada masuk usia balik, maka tidak boleh dilihat badannya kecuali wajah dan telapak tangan. Sudah. Ini ada pendapat dari beberapa ulama bahwa wanita yang tadi dikatakan al-mar'atu auratun, wanita itu adalah semuanya aurat, berarti ini wajib ditutup semuanya. Pendapat satu, artinya wanita wajib pakai cadar. Ini pendapat, bukan budaya Arab, bukan, ini hadis Nabi. Itu yang bilang jilbab cadar budaya Arab itu ndak ngaji atau ndak bisa mengaji, sehingga berpikiran sendiri itu kan orang Arab begitu. Makanya kita bukan orang Arab kok, kita orang Nusantara. Islam kita bukan Islam Arab kok, Islam kita Islam Nusantara. Akhirnya mengatakan, siapa bilang jilbab cadar ini perintah syariat? Bukan, itu cuma budaya saja. Padahal Nabi mengatakan al-mar'atu auratun, semua tubuh wanita ini adalah aurat yang wajib ditutup. Ini pendapat pertama. Jelas? Jadi ibu kalau kelihatan di mana saja ada orang pakai cadar, termasuk kalau ibu umroh, ada kan di sana banyak kan? Kira-kira ibu mengatakan apa? Itu budaya ya? Bukan, itulah Islam mengajarkan semacam itu, dan itu pendapat paling kuat. Pendapat paling kuat. Sudah? Bahkan Al-Quran itu mengatakan wajib pakai khimar atau pakai jalabib menurut bahasa Al-Quran. Kalau tadi saya katakan jilbab menurut bahasa Indonesia ya jilbab ini kan. Ya, kalau menurut bahasa Al-Quran jilbab jalabib itu semuanya ditutupi, termasuk berarti apa? Cadar pun harus dipakai menurut bahasa Al-Quran. Ya, ini cadar ya, penutup.
khimar atau cadar ya. Baik. Ada sebagian ulama yang ini diambil oleh mayoritas ulama Nusantara zaman dahulu kala, bukan zaman sekarang. Sebuah ulama Nusantara, Kiai Hasyim Asy'ari, ulama Nusantara zaman dahulu kala. Ada juga Syekh Yasin Fadani dari Padang menetap di Mekah, namanya ulama Nusantara. Pernah dengar kan Syekh Yasin Fadani? Masih banyak ya. Di Mekah itu ada namanya Syekh Mukhtar Sedayu dari Sedayu. Mana Sedayu? Gresik. Ada namanya Syekh Mukhtar Sedayu. Banyak di Mekah itu ya. Al-Bantani ya. Dulu ada Syekh Nawawi Al-Bantani ya, dari Banten. Itu juga ulama-ulama yang besar di Mekah ya. Begitulah zaman dahulu kala. Itu ulama-ulama Nusantara zaman dahulu kala berpendapat. Sebagian mereka berpendapat apa? Oh, kita di Indonesia atau di Nusantara ini menggunakan pendapat kedua yang tadi itu. Yang Siti Asma ditegur oleh Nabi, ya dah. Ditegur oleh Nabi karena menggunakan pakaian yang kalau sekarang istilahnya itu press body gitu ya. Kan gitu kan? Zaman sekarang bilangnya apa? Press body, ketat gitu ya. Menutup kepala, menutup badan tapi lekuk-lekuknya itu kelihatan. Ada kan begitu? Ya kayak penyanyi-penyanyi dangdut barangkali begitu ya. Oke, sopan katanya, tapi lekuk-lekuknya kan kelihatan, ya dah. Ini namanya press body ya. Itu bagaimana? Tidak boleh. Tidak boleh oleh Nabi. Hei, Asma, kalau wanita muslimah sudah pada usia haid, maka tidak boleh terlihat apapun dari badan dan tubuhnya kecuali ini, yaitu wajah, dan ini telapak kaki. Berarti apa? Berarti ibu-ibu yang sekarang ada di sini mayoritasnya menggunakan pendapat kedua. Ibu-ibu sudah benar pakai jilbab, rambutnya sudah ditutupi, badannya lekuk, tubuhnya sudah tidak kelihatan, ya dah. Yang kelihatan cuma tangan dengan wajah. Ini cocok. Ini ajaran ulama-ulama zaman dulu. Sekarang bagaimana? Kalau ada orang, saya nggak tahu apa itu, misalnya ya orang pasar, atau ustazah, misalnya, ya, atau bunyai, misalnya, atau neng, misalnya, ya, atau jamaah majelis ini, misalnya, sudah pulang beri kerudung, yang kerudungnya cuma begini. Ya, terus apanya kelihatan? Rambutnya sini muncul kelihatan. Menurut ibu-ibu, boleh atau tidak boleh? Boleh atau tidak boleh? Walaupun sedikit itu namanya ariyat telanjang karena membuka aurat. Naudzubillah min. Besok di akhirat nanti orang wanita yang telanjang, maksudnya telanjang bukan telanjang bulan. Kalau telanjang bulan ya sudah maklum, apalagi gila. Itu bukan kita bahas. Gini loh, kalau ada wanita, ibu-ibu, siapa saja sudah balik kemudian membuka auratnya, walaupun sedikit, namanya ariyat telanjang. Selain wajah dan telapak kaki, ya, maaf, ini pertanyaan. Ini sudah jamnya, Bu. Jamnya apa? Bukan, Bu, jamnya sarapan. Iya, Pak. Jadi salah-salah bacanya. Kalau ada wanita muslimah sudah haid, terus kelihatan auratnya, misalnya aurat itu aurat rambut, aurat telinga, ya dah, aurat ini apa ini? Dada kan ada ya biasanya, dadanya kelihatan gitu ya. Kenapa kok dadanya diperlihatkan? Karena ada kalungnya yang duhai bagusnya, harganya mahal. Masa pakai kalung kok ditutupi jilbab? Ya kurang trendy dong. Nah,
Ada ya? Tangannya cuma segini, lengan tangannya segini. Kenapa? Karena gelangnya ini bertumpuk-tumpuk. Ya. Pertama emas, ya. Kedua perak, ketiga 4, 5, 6, 7 karet. Karet agar kelihatan gitu. Itu namanya ariyat, dalam bahasa hadisnya ariyat. Apa ariyat? Wanita telanjang. Ada hadis dikatakan begini. Wanita yang tidak menutup rambut dan aurat-aurat lain itu kelak tidak akan mencium bau surga, apalagi memasukinya. Hati-hati Bu, ya. Mencium bau surga aja enggak, apalagi memasukinya. Siapakah mereka ini? Saya bacakan. Wanisa kasiat, ariyat, mumilat, ma'ilat, rusuhunna ka'asminatil bukhti al-ma'ilah la yadkhulnal jannata wa la yajidna rihaha. Wanita-wanita yang berpakaian ini ya, tapi telanjang. Walaupun berpakaian dihukumi telanjang. Makanya saya katakan kalau telanjang ya sudah nggak usah dibahas, wong itu memang aslinya kan gitu ya. Ini berpakaian tapi dihukumi telanjang. Berlenggak-lenggok ya, joget-joget jalannya. Kalaupun tidak jalan, tidak joget-joget dangdutan itu, tapi jalannya itu melenggak-lenggok, penari pokoknya ya. Kepala mereka seperti puno onta yang miring. Puno onta atau puno onta. Punduknya ini miring itu lembek. Nah, jadi lenggak-lenggok begini, terus begini lagi. Lenggak-lenggok, miring ya. Katanya kalau puno onta itu yang apa? Lentur itu jendal-jendul. Gini ya. Nah, jadi kayak joget gitu ya. Itu tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya surga, walaupun baunya surga itu tercium selama perjalanan sekian dan sekian, kata Nabi. Jadi kalau ibu-ibu beli kerodong dengan tadi itu, begitu mengatakan itu sudah nutup aurat, besok macam-macam begini, apalagi buka open cup, ini bukan penduduk surga. Nah, untuk belain, makanya tadi kalau orang mengatakan saya sudah hijrah, dulu saya pakai jilbab, sekarang sudah tidak lagi. Dulu ahli surga, sekarang ahli neraka, kata Nabi. Kata siapa? Ini riwayatnya Imam Muslim, hadisnya sahih. Jelas ya? Sekarang musim Pak. Jadi anak-anak kita harus diselamatkan dari ajaran-ajaran sesat yang tidak sesuai dengan hadis Nabi, tidak sesuai dengan ajaran Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Wajib diselamatkan. Jangan ikuti pendapat-pendapat orang sekarang walaupun tokoh. Mau tokoh NU, tokoh Muhammadiyah, tokoh apa saja, ormas-ormas yang lain. Saya katakan 2 ormas karena terbesar di Indonesia ya. Jangan diikuti. Ikuti Nabi Muhammad. Kalau di NU-an ikuti Mbah Hasyim Asy'ari. Jangan setelah itu, tidak. Harus kita rujuk kepada asli. Siapa yang mendirikan NU? Mbah Hasyim Asy'ari. Ajarannya seperti tadi, jangan ikut masuk gereja. Walaupun sekarang ada kiai yang memperbolehkan, tinggal kiainya itu karena nggak cocok dengan ajaran Mbah Hasyim Asy'ari. Ada yang mengatakan wajib, muslimah tidak wajib tutup pakai jilbab, tinggal itu karena ini sesat, bukan seperti ajaran Al-Quran, hadis dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Jelas ya? Itu kalau kita ingin selamatkan diri kita sendiri. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, selamatkan diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian, naro, dari sengatan api neraka. Jelas ya? Jelas ya? Jangan bingung ya, jangan bingung. Loh kok Bunyai Fulan, loh kok Pak Bu Haji Fulan, loh kok Pak Yai Fulan, loh kok Pak Ustadz Fulan sekarang memperbolehkan orang buka kerudung alias rambutnya wanita kok boleh? Itu sesat. Ajaran sesat, tidak sesuai dengan hadis, tidak sesuai dengan ajaran Kiai Haji Hasyim Asy'ari.
hari wajib ditinggalkan. Jelas? Jelas? Sepakat dengan Mbah Hasyim Asy'ari? Bapak-bapak sepakat dengan ajaran Mbah Hasyim Asy'ari? Sepakat dengan hadis-hadis Nabi? Sepakat dengan hadis-hadis Nabi, Pak? Sepakat dengan ajaran Al-Quran? Sepakat dengan ajaran Al-Quran? Kita tinggalkan ajaran-ajaran sesat yang mereka itu biasanya dari kelompok-kelompok liberal. Na'udzubillahi min dzalik. Karena itu saya mengajak di sesi ini juga Bapak-bapak dan Ibu, mudah-mudahan dengan mempelajari sedikit cuplikan ajaran Mbah Hasyim Asy'ari, kita tercerahkan dan kita bisa mengikuti ajaran Islam yang baik dan benar sesuai dengan ajaran Al-Quran maupun hadis serta ijma' para sahabat, ijma' para ulama, Ahlussunnah wal Jamaah. Barangkali itu Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang dapat saya sampaikan, karena waktunya juga sudah habis. Mungkin ada hal-hal yang kurang tepat, mungkin ada kata-kata saya atau canda saya, gurau saya, perumpamaan-perumpamaan yang kurang tepat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah, dan mudah-mudahan kita yang saat ini ada dosa-dosa diampuni oleh Allah SWT, yang ada hajat-hajat dikabulkan hajatnya, yang sakit-sakit diberi kesembuhan, yang mempunyai keinginan-keinginan semuanya dikabulkan oleh Allah SWT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.